Langit Salatiga sore itu berwarna abu-abu pucat, dan suara sendok dari dapur terdengar lebih nyaring dari biasanya. Di meja makan yang sudah ditata rapi dengan taplak bermotif bunga lawas, Amara duduk merapikan ujung serbetnya. Aroma sayur lodeh dan tempe goreng yang baru diangkat menguar dari dapur, mengisi ruangan dengan kehangatan khas rumah lama. Radio kecil di sudut dapur memutar lagu keroncong lembut. Suaranya bergema pelan di antara dinding yang mulai memudar warnanya. Ibu, Bu Rini, menaruh mangkuk sambal bawang di tengah meja sambil berkata dengan nada seolah membahas cuaca. Nak, Ibu dan Bapak sudah pikir-pikir mulai bulan depan. Kamu sebaiknya bantu bayar sewa rumah ya, Rp700.000 per bulan. Cuma buat bantu biaya listrik dan belanja. Amara tak langsung menjawab. Ia hanya menatap semangkuk lodeh di hadapannya, seperti mencoba mencari jawaban di antara potongan labu dan kacang panjang. Sementara itu, Bayu, adiknya yang duduk di seberangnya, hanya tertawa kecil tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Loh, aku gimana, Bu? Bayu bersuara santai sambil menggoyangkan kursinya. Aku kan belum kerja tetap, masih cari-cari. Bu Rini menghela napas. Lalu berkata lembut, kamu masih berusaha, Le. Amara sudah mapan di perpustakaan. Sudah kerja, punya gaji tetap. Wajar kalau mulai bantu keluarga. Amara mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak marah, hanya lelah. Bu, aku bisa bantu. Tapi kalau ini soal keadilan, kenapa cuma aku yang diminta? Bayu mengangkat alis. Aku nggak banyak di rumah, Mbak. Lagian, kamu juga jarang ngeluh, kan? Kalimat itu seperti menusuk Amara lebih dari yang diharapkan. Ia menghela napas pelan, menunduk kembali, jari-jarinya menyentuh ujung serbet. Di balik nada lembutnya, ada kegelisahan yang tak diucapkan. Makan malam dilanjutkan dalam diam. Hanya suara sendok, radio, dan sesekali batuk kecil dari ruang tengah tempat ayah mereka, Pak Hartono, duduk menonton berita malam. Di balik jendela, rintik hujan mulai turun, mengetuk genteng dengan irama lambat. Setelah selesai membantu ibu membereskan meja, Amara naik ke kamarnya. Lampu langit-langit berkedip sebentar sebelum menyala penuh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tumpukan buku di rak yang rapi. Lalu, ia membuka laci meja belajarnya dan menarik keluar sebuah folder usang berwarna coklat tua. Di dalamnya, ada lembar-lembar fotokopi kontrakan di sekitar daerah Tingkir, daftar pengeluaran bulanan, serta satu peta kecil berisi catatan tangan. Amara menyentuhnya perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan pertama kali ia memikirkannya. Tapi malam ini, semuanya terasa lebih nyata. Tangannya meraih selembar kertas kecil. Dengan tulisan tangan yang rapi, ia menuliskan satu kalimat. Lalu berjalan ke cermin di samping lemari dan menempelkannya. Dia menulis satu kalimat di kertas kecil dan menempelkannya di cermin. Kadang, pergi adalah bentuk tertinggi dari mencintai dirimu sendiri. Amara duduk di bangku warung mie ayam, hanya ada cukup uang untuk satu porsi, tapi ia membungkusnya untuk Pak Gani. Warung itu selalu setia menunggu di pojok jalan dekat pertigaan, berdinding kayu triplek dengan cat hijau yang mulai pudar. Hujan rintik-rintik membuat suara seng bercampur suara mangkuk beradu terdengar lembut, seperti alunan musik rumah masa kecil. Amara menarik napas panjang, mencium aroma kaldu ayam dan bawang goreng yang menenangkan, meski perutnya hanya diisi separuh porsi. Ia tak makan banyak sore itu, karena separuh lainnya ia minta untuk dibungkus. Seperti biasa, Mbak Amara, tanya penjual mie dengan senyum ramah. Lelaki setengah baya dengan handuk kecil melingkar di lehernya itu sudah hafal pelanggan tetapnya. Iya, separuh dibungkus ya, Pak. Yang satu buat dibawa pulang, jawab Amara, berusaha menyuarakan kata pulang tanpa getir. Setelah membayar dan mengucap terima kasih dengan senyum tipis, ia berjalan menyusuri lorong sempit menuju rumah Pak Gani. Jalan setapak itu licin oleh lumut dan basah oleh hujan. Di sisi-sisinya, bunga kertas menjuntai liar dari pagar bambu, warnanya luntur tapi tetap memancarkan kelembutan.
Di depannya berdiri rumah tua dengan jendela kecil dan satu pot anggrek yang menggantung di dekat pintu. Amara berdiri sejenak, menggenggam plastik mie ayam yang masih hangat, lalu mengetuk pintu kayu dengan ujung jarinya. Pintu terbuka perlahan. Pak Gani muncul, mengenakan sarung dan jaket wol usang yang tampaknya lebih tua dari dirinya. Tatapannya tenang, tak terkejut melihat tamu di depan pintunya. "Saya bawa mie ayam, Pak." "Sedikit, tapi hangat." Amara mengulurkan bungkusan itu dengan kedua tangan. Pak Gani tidak banyak berkata-kata. Ia menerima bungkusan itu seolah menerima bunga dari musim yang tak lagi datang. "Kadang, teh tawar pun terasa manis kalau dibagi," katanya pelan, matanya menatap hujan seperti membaca masa lalu dari setiap tetes yang jatuh. Mereka duduk di bangku panjang di teras rumah. Hujan terus menari di atap seng, menciptakan irama yang membuat keheningan terasa lebih dalam. Amara menggigil sedikit, tapi lebih karena isi kepalanya daripada udara dingin. "Kamu sering lewat sini, tapi jarang berhenti," ucap Pak Gani setelah beberapa saat. "Saya lihat kamu dari dulu. Orang baik itu kadang tak terlihat karena terlalu sunyi." Amara mengangguk kecil. Kata-katanya tidak banyak, tapi matanya mengisyaratkan bahwa ia mendengar lebih dari yang ia tanggapi. Ada sesuatu dalam suara tua itu yang membuat pundaknya sedikit lebih ringan. Setelah beberapa menit berbincang tentang cuaca dan pohon yang tumbuh lambat di halaman belakang, Amara pamit. Pak Gani mengangguk dan tak menahan, hanya menyelipkan satu kalimat sebelum pintu ditutup kembali, "Terima kasih karena tak melewatkan yang sunyi." Perjalanan pulang lebih sunyi dari biasanya. Hujan mulai mereda, menyisakan kabut lembut yang menggantung di sepanjang gang. Amara berjalan perlahan, membiarkan embun menyentuh wajahnya, dan udara sore yang dingin menembus lapisan jaket tipisnya. Saat tiba di rumah, ia membuka pintu dengan hati yang lebih tenang, namun pemandangan di kamarnya membuat langkahnya terhenti. Di atas kasur, terletak sebuah amplop berwarna krem. Tidak ada cap pos, tidak ada perangko. Hanya tulisan tangan dengan huruf-huruf yang tegas, untuk yang berani memilih pergi. Amara memandangi amplop itu cukup lama, seperti sedang membaca sesuatu yang belum tertulis. Ia tidak langsung membukanya. Tangannya hanya menyentuh permukaan kertas itu, merasakan dingin yang datang dari luar bercampur dengan panas dari dalam dadanya. Ia menarik napas, lalu duduk perlahan di tepi ranjang, dan membuka lipatan kertas yang ada di dalamnya. Minggu pagi itu sunyi, dan koper kecil di tangan Amara menjadi penanda keputusannya sudah bulat. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara dingin Salatiga menembus jaket tipisnya. Langkahnya menyusuri trotoar yang masih basah oleh embun dini hari, menuju tempat yang selama ini hanya menjadi tempat kerja, kini menjadi harapan baru. Di pundaknya tergantung tas kain berisi pakaian lipat, dan dalam genggamannya ada folder berisi rencana pindah yang sudah lama tersimpan di laci. Folder itu dulu hanya jadi pelarian pikiran saat malam-malam tak bisa tidur. Sekarang, folder itu adalah kenyataan. Perpustakaan desa masih sepi ketika ia tiba. Pintu geser kayu sedikit berderit saat Amara mendorongnya. Lantai keramik tua menyambut dengan debu tipis, aroma buku tua berpadu dengan dinginnya pagi. Ia tidak mengetuk. Ia hanya masuk pelan-pelan, meletakkan koper di sudut ruangan penyimpanan, lalu mengambil sapu dari pojok belakang. "Pagi, Mbak Amara," suara Marni, kepala perpustakaan, muncul dari arah belakang rak novel klasik. "Datang lebih awal?" Amara tersenyum. "Iya, Bu. Mau bantu-bantu bersih-bersih dulu." Marni tidak bertanya lebih. Tatapannya tenang, seolah tahu bahwa Amara tidak akan pulang hari ini, dan membiarkannya. Ada kebijaksanaan dalam diamnya, semacam pengertian dari orang yang pernah berada dalam posisi yang sama. Menjelang sore, perpustakaan mulai terisi oleh suara anak-anak kecil. Mereka datang dengan sandal basah dan rambut berantakan oleh angin. Amara duduk bersila di depan, membuka buku bergambar lusuh bertuliskan Si Kancil dan Buaya. "Kenapa Kancil nggak langsung kabur, Mbak?"
Tanya seorang anak laki-laki berkacamata bulat. Karena kadang, kita harus pakai akal, bukan lari, jawab Amara sambil tersenyum. Anak-anak tertawa, menyimak, beberapa menirukan suara buaya. Ada kehangatan yang tidak Amara sangka bisa ia temukan lagi setelah meninggalkan rumah. Selesai sesi baca, ketika anak-anak mulai pulang, seorang gadis kecil menyelipkan secarik kertas ke telapak tangan Amara. Mbak Amara lucu dan pintar cerita, tulisnya dengan huruf miring tak rapi. Amara menatap kertas itu lama, lalu tersenyum. Ia menulis ulang pesan itu dan menyimpannya di dompet, seperti menyimpan setitik cahaya untuk hari-hari mendatang. Langit berubah temaram, angin mulai membawa aroma tanah basah. Saat itu, Pak Gani muncul di ambang pintu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan sebungkus teh celup dan sebuah buku tua di atas meja pinjam. Amara mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Pak Gani hanya menjawab dengan senyuman, lalu pergi tanpa suara. Amara membuka buku itu pelan-pelan. Di sela halaman tengah, ia menemukan selembar kertas kecil, dengan tulisan tangan halus namun tegas, "Jika kamu bersinar dalam diam, dunia akan mencari cahayamu." Saat hujan pertama Desember turun, Amara mengisi perpustakaan dengan aroma kayu manis dan suara dongeng. Di luar, gerimis menari di atas genting tua, menciptakan irama lembut yang menyatu dengan desisan air panas dari teko di ruang baca. Amara menambahkan kayu manis ke dalam teko teh manis, aroma hangat itu segera menyebar, menenangkan. Di dalam ruang utama, dia sedang menyusun bantal lantai dan beberapa tikar batik untuk acara malam nanti. Lampu kecil berwarna kuning hangat telah digantung di sepanjang rak buku, dan beberapa anak kecil membantu menempelkan kertas bergambar bintang dan pohon pinus. Mereka tertawa riang ketika salah satu kertas jatuh tepat di atas kepala mereka, dan Amara hanya tersenyum, membiarkan kebahagiaan sederhana itu mengisi ruang. Surat dari Pak Gani yang ia simpan di laci meja menjadi pengingat diam-diam. Jika kamu bersinar dalam diam, dunia akan mencari cahayamu. Kalimat itu, sederhana tapi dalam, menjadi penyulut semangat. Sejak hari ia menerima surat itu, Amara merasa seperti ada tempat yang mulai menerima dirinya. Bukan sebagai anak perempuan yang harus kuat tanpa suara, tapi sebagai seseorang yang dilihat karena kebaikan yang ia berikan secara tulus. Marni, dengan senyum khasnya, muncul dari balik rak. Amara, kamu sudah siap untuk acara cerita untuk semua usia malam ini? Ini pertama kalinya kita buat gabungan anak-anak dan lansia. Aku senang kamu yang memimpinnya. Amara mengangguk. Saya sudah susun cerita dan beberapa lagu pendek. Anak-anak sudah latihan juga. Menjelang sore, aroma kue nastar dan kastengel mulai tercium. Beberapa ibu dari komunitas membawa baki-baki kecil berisi camilan, sementara kakek nenek mulai berdatangan, duduk perlahan di kursi lipat atau tikar di lantai. Anak-anak menyambut mereka dengan nyanyian pelan, lagu-lagu keroncong lembut yang mereka latih bersama Amara. Pak Gani datang dengan langkah pelan, membawa kantong kain lusuh. Ia meletakkannya di meja depan tanpa berkata apa-apa, hanya menatap Amara dan mengangguk kecil. Di dalamnya, tersusun rapi buku-buku tua, koleksi mendiang istrinya yang katanya dulu hanya dibaca saat malam libur. Amara menunduk hormat, merasa kehangatan menjalar dari dalam dadanya. Ketika acara dimulai, Amara berdiri di depan semua orang, menggenggam satu buku dongeng yang telah ia pilih sejak kemarin. Ia membaca dengan suara tenang, kadang tertawa kecil ketika anak-anak memberi komentar spontan. Lansia yang hadir juga ikut menimpali, berbagi kisah dari masa muda mereka, menciptakan jembatan antara dua generasi dalam satu ruangan sederhana. Bu Rini berdiri canggung di ambang pintu, membawa toples kosong dan tatapan yang tak pernah Amara lihat sebelumnya. Udara sore menggantung berat dengan aroma tanah basah yang belum tersentuh hujan, dan perpustakaan hanya diisi suara lembaran buku yang dibalik pelan. Amara, yang sedang menata tumpukan buku anak di rak rendah, menoleh tanpa tergesa. Matanya bertemu mata ibunya,
dan untuk sesaat, waktu seperti menahan napas. Toples ini, Bu Rini mulai bicara, suaranya lebih pelan dari biasanya. Kosong, tapi, Ibu pikir, kamu mungkin butuh buat nastar nanti. Tangannya mengangkat toples bening itu seakan menjelaskan sendiri maksud kedatangannya. Amara mengangguk kecil, menerima benda itu dengan dua tangan. Ia tidak bertanya kenapa ibunya datang, tidak juga menutup pintu. Kamu masih suka bikin kue kayak dulu? Bu Rini mencoba tersenyum, tetapi bibirnya hanya bergetar sedikit. Aku lebih sering bantu bagian cuci loyang, jawab Amara, masih tenang. Suasana di antara mereka rapuh seperti kaca. Tak satu pun dari keduanya duduk, hanya berdiri, memegang toples seolah itu jangkar terakhir dari kebiasaan lama. Pak Gani, yang duduk di bangku dekat pintu masuk, sesekali membalik halaman buku tanpa membaca. Ia tidak menatap langsung ke arah ibu dan anak itu, tapi kehadirannya seperti pelindung diam. Saat keheningan mulai terasa menyesakkan, ia berkata pelan, kadang orang tua terlalu takut kehilangan, sampai lupa caranya mengizinkan anak bahagia. Kalimat itu melayang perlahan di antara rak buku dan debu sore. Bu Rini menarik napas panjang, lalu membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah buku usang bersampul kain biru, buku resep yang dulu disimpan di dapur rumah mereka. Ini dari almarhumah ibumu. Ibu pikir, kamu lebih cocok memilikinya sekarang, katanya sambil meletakkannya di meja bundar di sudut ruangan. Suaranya nyaris pecah di akhir kalimat, tapi ia segera membalik badan sebelum Amara bisa membaca lebih dalam raut wajahnya. Langkah kaki Bu Rini perlahan menjauh, lalu menghilang begitu pintu tertutup dengan bunyi lembut. Pak Gani hanya mengangguk kecil pada Amara, lalu kembali menatap halaman buku yang belum berganti sejak tadi. Malam harinya, Amara duduk di meja kerjanya yang hanya diterangi satu lampu baca kecil. Buku resep diletakkan di hadapannya. Ia membalik halaman dengan hati-hati, melihat tulisan tangan sang nenek yang penuh bekas noda minyak dan tepung. Di tengah halaman yang agak menguning, terselip selembar foto lama. Seorang anak kecil dalam gaun batik berdiri memegang loyang kue, senyumnya kikuk tapi tulus. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta biru yang nyaris pudar, "Anakku, yang diam-diam membuatku bangga." Sore terakhir sebelum Natal, perpustakaan kecil itu penuh tawa, rempah-rempah, dan kenangan yang belum pernah begitu hangat. Anak-anak berlarian kecil di antara rak buku yang dihiasi lampu kelap-kelip, sementara para lansia duduk di kursi rotan, memegang cangkir teh yang mengepulkan uap harum kayu manis. Suara keroncong pelan dari radio tua di pojok ruangan melengkapi suasana yang terasa seperti pelukan masa lalu. Di dekat jendela yang berembun, Amara sedang mengatur susunan cerita bersama Lucy, anak kecil dengan pita merah muda di rambutnya. Lucy senang sekali malam itu, sebab dialah yang akan membacakan cerita pembuka. Matanya berbinar saat memegang buku yang dipilihnya sendiri, kisah tentang burung kecil yang menghangatkan sarangnya dengan nyanyian. "Mbak Amara seperti buku favoritku, hangat dan ingin dibaca ulang," bisiknya polos. Kalimat itu membuat dada Amara menghangat melebihi teh yang dipegangnya. Acara berlangsung dengan tawa dan tepuk tangan. Anak-anak menirukan suara hewan, lansia menyisipkan cerita masa muda mereka, dan Marni, kepala perpustakaan, hanya tersenyum bangga dari belakang. Di tengah kehangatan itu, Pak Gani berjalan pelan ke arah Amara, menyerahkan kotak kecil berbungkus kain batik tua. "Ini, dari istri saya. Dia titip lama sebelum pergi," katanya pelan. Amara membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada surat yang dilipat rapi. Tulisan tangan rapih dan hangat berbunyi, "Rumah tidak harus berbentuk bangunan." Kadang, ia muncul dari hati yang merangkul. Amara menahan napas, lalu menutup mata sejenak. Ia merasa seluruh malam itu adalah bentuk rumah yang baru. Bukan dari bata dan genteng, tapi dari tangan-tangan kecil yang menggenggam erat, dan senyum-senyum tulus tanpa syarat. Saat para pengunjung berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang untuk Amara, tanpa pidato,
tanpa permintaan, ia merasa untuk pertama kalinya tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Di luar jendela, gerimis tipis turun, membasahi taman kecil depan perpustakaan. Di antara bayangan cahaya lilin, seorang wanita berdiri diam di teras Bu Rini. Ia tidak masuk. Ia hanya meletakkan sekotak kue nastar di atas bangku kayu, lalu berbalik perlahan. Di atas kotak itu, ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Untuk anakku," yang akhirnya jadi cahaya. Ada kalanya cahaya datang dari tempat yang tak disangka, dari langkah kecil, dari suara yang pelan, dari hati yang tetap memilih memberi meski tak diminta. Amara tak pernah mengharapkan sorotan, tapi keberadaannya telah menjadi rumah bagi banyak jiwa yang nyaris terlupakan. Kebaikan, meski diam, memiliki cara sendiri untuk tumbuh dan menyebar seperti wangi kayu manis di sore hujan. Seperti lilin kecil di rak tua perpustakaan, ia tak pernah terang benderang, tapi cukup untuk menuntun satu tangan yang ragu. Mungkin hari ini, kebaikan sederhana yang Anda berikan juga sedang mencari jalan pulangnya.